Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 2 atas nama saya sendiri Fauzi, kemudian rekan saya Mulyadi, Afdan Syukuro dan Agus Chandra ingin mempresentasikan tentang metode otopsis, yang mana metode otopsis ini merupakan bagian dari metode dari materi sistem pendukung keputusan seperti itu. Metode otopsis, technique for order efficiency by similarity to ideal solution. Kemudian pengertiannya, metode otopsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Kwang Sung Yung dan Huang Qinglai pada 1981 seperti itu. Dan juga metode otopsis adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multi attribute decision making atau yang biasa disebut MADM seperti itu. Kemudian metode otopsis didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Itu kelebihan dari metode otopsis. Yang pertama, konsep yang sederhana dan mudah difahami. Yang ketiga, komputasinya efisien. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Tahapan dalam metode otopsis: yang pertama, membuat metrik keputusan yang ternormalisasi, kemudian membuat metrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. Selanjutnya, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif seperti itu. Menentukan nilai referensi untuk setiap alternatif, itu bagian yang kelima. Kemudian studi kasus dalam metode otopsis ini yaitu menseleksi penerima biaya siswa 3 dari 5 mahasiswa dengan metode otopsis. Kepada teman-teman yang bertugas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 atas nama Ahmad Fauzi dan saya sendiri Mulyadi dan Agus Chandra Hermanto dan Ahmad Afdan. Sekarang saya akan menjelaskan studi kasus dari metode otopsis. Studi kasusnya adalah menyeleksi penerimaan beasiswa dari 3 mahasiswa sampai 5 mahasiswa. Mengidentifikasi 4 kriteria. Jadi untuk mendapatkan beasiswa ini kami menyimpan 4 kriteria. Yang pertama itu indeks prestasi kumulatif atau disingkat IPK. Kriteria di sini dinamakan C1, sedangkan jumlah SKS kami beri nama C2, dan jumlah tanggungan orang tua kami beri nama C3, dan yang keempat itu pendapatan orang tua kami beri nama kriteria C4. Di sini sudah saya buatkan kriteria dan atribut. Di sini atributnya untuk C1 atributnya yaitu benefit, sedangkan C2 atributnya cost, sedangkan C3 atributnya benefit, dan sedangkan C4 atributnya cost. Data beasiswa di sini kami menyimpan 5 mahasiswa. Ini ada mahasiswa yang pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, mahasiswa keempat, dan mahasiswa kelima. Dari masing-masing mahasiswa tadi kami menilai 4 kriteria, C1, C2, C3, C4. Mahasiswa pertama mempunyai nilai C1 3,77, ini IPK, dan ini juga IPK sampai ke bawah, ini adalah nilai IPK. Untuk C2 ini adalah jumlah SKS dari per mahasiswa. Ini untuk mahasiswa yang pertama, ini mahasiswa kedua, ini mahasiswa ketiga, dan seterusnya. Untuk C3 begitu juga, yaitu jumlah tanggungan orang tua. Ada 3, mahasiswa ketiga ini ada 5 tanggungan,
mahasiswa keempat ada 4 tanggungan, mahasiswa kelima ada 2 tanggungan. Sedangkan C4 ini adalah pendapatan orang tua dari 5 mahasiswa tadi. Yang pertama, mahasiswa yang pertama tanggungan orang tuanya 1.200.000, mahasiswa kedua 2.700.000, mahasiswa ketiga 2.500.000 dan seterusnya. Dari masing-masing kriteria tadi kami sudah memberi bobot. Untuk C1 ini adalah IPK, yaitu bobotnya 0,3, dan untuk C2 bobotnya 0,1. Apa C2 ini? Yaitu jumlah SKS. Sedangkan C3 ini adalah jumlah tanggungan orang tua, bobotnya 0,4. Sedangkan untuk C4 ini bobotnya 0,2. Pendapatan orang tua ini untuk C4, dan totalnya ini adalah 1. Selanjutnya interval IPK. IPK di sini dari C1 ada kejelasannya, dari 3, sampai 35 sampai 3,40 nilainya 1. 3,41 sampai 3,50 nilainya 2. Sedangkan 3,51 sampai 3,60 nilainya 3. Dan sekarang pindah ke interval jumlah SKS, yaitu termasuk C2. Jumlah SKS di sini adalah apabila mahasiswa kurang dari 50 SKS maka nilainya itu 5. 51 sampai 70 nilainya 4. 71 sampai 80 nilainya 3. 81 sampai 90 nilainya 2. Dan lebih dari 90 itu nilainya 1. Dan sekarang kami beri nilai untuk interval penghasilan orang tua. Dari interval orang tua kami memasang 0 sampai 1.500.000 kami beri nilai 5. Sedangkan 1.501.000 kami beri nilai 4, dan 2.300.000 kami beri nilai 3, dan seterusnya. Interval tanggungan orang tua ini termasuk C4. C4 di sini apabila lebih dari 5 tanggungan kami beri nilai 5, dan apabila tanggungannya hanya 3 dan sampai dengan 4 kami beri nilai 1, dan apabila tanggungannya itu kurang dari 3 kami beri nilai 1. Sekarang masuk kepada langkah 1, cara pengisian. Mengisi nilai dengan masing-masing alternatif dan kriterianya. Dari alternatif di sini kami sudah mengetahui bahwasanya ada 5 mahasiswa yang akan dinilai. Langkah pertama, kami ingin mengisi nilai masing-masing alternatif dan kriteria. Dan untuk nilai-nilai sudah kami isi nilai-nilai alternatif dari nilai masing-masing mahasiswa. C1 ini mendapatkan nilai 5 untuk mahasiswa yang pertama, dan mahasiswa kedua dalam C1 ini mendapatkan nilai 5, mahasiswa ketiga dalam C1 mendapatkan nilai 3, dan seterusnya. Dan C2, apa itu C2? C2 ini adalah jumlah SKS. Untuk mahasiswa pertama mendapatkan nilai 1, dan mahasiswa kedua mendapatkan nilai 1, dan mahasiswa ketiga mendapatkan nilai 4. Nilai ini dapat dari mana? Untuk C1 ini pedomannya di sini. Untuk jumlah IPK berpedoman sama yang ini. Kalau yang C1, untuk C2 ini menjadi jumlah SKS, pedomannya di sini. Di sini untuk C2. Dan untuk C3 pedomannya yaitu apa? C3 tanggungan orang tua, maka pedomannya ada di sini. Sedangkan C5 maksudnya C4 tanggungan pendapatan orang atau tanggungan orang tua di sini. Sekarang berpindah ke langkah kedua, yaitu membuat keputusan yang ternormalisasi. Untuk langkah kedua yaitu kita membuat keputusan yang ternormalisasi. Ada pembagi alternatif. Langkah kedua ini memakai rumus yang namanya rumus RIJ. RIJ di sini ada XIJ
XIJ di sini adalah nilai dari C1. Dalam RIJ di sini kita mencari XIJ dan ada akar pangkat. RIJ di sini adalah XIJ di sini adalah C1 dan seterusnya. Sedangkan untuk pembagi adalah pangkat dari hasil dari 5 sampai 1 untuk mencari pembagi di sini. Dan seterusnya C2 mencari pembagi hasil dari keseluruhan C2. C3 juga ini hasil, dan C4 juga hasil dari akar dari C4. Langsung saja untuk memasukkan pembagi, kita sudah memasangkan rumus yang nama rumusnya yaitu SQRT. Di sini kami sudah memasang rumus untuk mencari nilai pangkat dari C1. Rumusnya adalah SQRT C18 pangkat 2 tutup kurung plus C19 juga pangkat 2, C20 juga pangkat 2, dan seterusnya. Kalau sudah ditulis rumus kayak begini, langsung ditekan enter. Maka hasilnya dari C1 adalah 8,000. Dan begitu juga untuk C2 sama rumusnya. Ini mencari pembagi, rumusnya yaitu SRQ. SRQ di sini kita masang D18 pangkat 2 dan juga D19 pangkat 2 di sini, dan D21 ini D21 pangkat 2 juga, D22 juga pangkat 2. Maka hasilnya kita mendapatkan nilai 6,856. Untuk C3 pangkatnya yaitu 6,708, sama rumusnya seperti yang C2. Dan untuk C3 dan untuk langkah mencari pangkat C4 sama seperti C1. Sekarang kita tinggal mencari nilai RIJ. Apa nilai RIJ? Yaitu nilai dari pembagi di sini. Cara mencarinya adalah kita memasukkan nilai dari C1. Nilai dari C1 adalah ini di sini, memasuki nilai 25 C25 untuk pembagi di sini adalah, maka di sini adalah pembagian, maka kita akan mendapatkan nilai, masukkan rumusnya C18 juga di pangkat pembagi nilai C25 hasil dari C1. Langsung ditekan enter, maka akan mendapatkan nilai 0,625 untuk masing-masing mahasiswa. Ini merupakan contoh dari mahasiswa pertama. Ini contoh dari mahasiswa yang kedua. Dari C1 angka 5 dibagi pembagi 8,00, maka mendapatkan nilai 0,25 untuk mahasiswa yang kedua dan seterusnya. Dan untuk mencari nilai RIJ dari C2 sama caranya. Yang pertama kita masukkan rumus D18 pangkat D25. D25 di mana? Di sini 6,856. Kalau sudah selesai tinggal tekan enter, maka akan memperoleh nilai RIJ dari C2 mahasiswa yang pertama dan seterusnya. Dan untuk C3 sama seperti C1 caranya. Sama seperti C1, masukkan rumus E18 pangkat E25, langsung ditekan enter dan ke bawah sama caranya, dan seterusnya sampai C4 juga sama seperti cara C1, C2, C3 dan C4. Ini untuk mencari nilai RIJ, membuat keputusan yang ternormalisasi. Kemudian kita lanjutkan untuk memasuki langkah yang ketiga, yaitu membuat keputusan yang ternormalisasi terbobot. Cara pencariannya menggunakan rumus tersebut, rumus ini. Dan yang pertama, untuk mencari C1 dari yang mahasiswa tersebut,
ini kita akan menggunakan rumus ini adalah I10 kali C27. Maksudnya I10 itu adalah bobot dari mahasiswa yang ini, dan untuk yang C27 hasil dari ternormalisasi yang di atas langkah kedua ini. Dan untuk hasilnya di sini jika di enter adalah ini. Dan biar tidak terlalu panjang untuk menjelaskan, dan di sini tinggal tarik ke bawah untuk mencari hasil lainnya yang dari 1 sampai yang siswa kelima. Untuk yang C2, C3 dan C4 sama menggunakan rumus yang ini. Ini I11 kalikan D27, dan D27 nya adalah ini bobot C2 yaitu 0,1, dan I11 nya adalah D11 nya adalah ini hasil ternormalisasi yang langkah kedua yang menghasilkan ini. Dan untuk langkah yang keempat, menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Dan ini rumusnya. Rumusnya untuk yang positif max pada benefit, dan untuk mencari yang costnya adalah menggunakan yang min. Seperti ini. Untuk yang benefit kita menggunakan rumus yang ini sama dengan max C35 dan C39 yang akan menghasilkan ini untuk benefit C pertamanya. Dan untuk cost kita menggunakan rumus yang min untuk pencarian yang positif. Ini sama dengan min D35, karena D35 karena ini yang C2 di atas. Dapat D kan ini yang urutan C keduanya yang di atas. Rumusnya D35 dan D39. Dan ini untuk hasil costnya. Sama juga yang benefit C ketiganya dan cost C keempatnya. Untuk pencarian negatifnya kita menggunakan ini, min pada benefit dan max pada cost. Lebih jelasnya kebalikan untuk rumus yang pencarian positifnya. Perkenalkan, nama saya Afnan Segoro dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang penerimaan beasiswa menggunakan metode otopsis. Dan saya di sini akan melanjutkan langkah kelima dan keenam, yang dimana langkah sebelumnya sudah dikerjakan oleh teman kelompok saya. Di sini langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu langkah kelima, yaitu menentukan jarak nilai setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Nah, di sini kita itu mulai dari yang ideal positif dulu. Di sini kita menggunakan rumus ini. Nah, penjelasan rumus ini yaitu bentar. Yaitu dengan cara dari C1 langkah keempat dikurangi C1 langkah ketiga dipangkatkan 2, terus ditambah dengan C2 langkah keempat dikurangi C2 langkah ketiga dipangkatkan 2, ditambah C3 langkah keempat dikurangi C3 langkah ketiga dipangkatkan 2, terus ditambah C4 dikurangi C4 langkah ketiga dipangkatkan 2. Kita langsung klik enter. Nah, di sini hasilnya itu yang diambil dari setelah koma itu diambil 3 angka, yaitu 0,139 yang diambil. Kalau sudah begini, kita langsung tarik saja biar enggak repot, biar cepat selesai. Nah, tuh. Dan untuk ideal negatifnya itu kita menggunakan rumus ini. Untuk penjelasannya yaitu kebalikan dari ideal positifnya. Kita langsung saja
yaitu C1 langkah ketiga dikurangi C2 dikurangi C1 bagian negatif langkah keempat dipangkatkan 2 terus ditambah C2 langkah ketiga dikurangi C2 bagian negatif langkah keempat dipangkatkan 2 terus ditambah C3 langkah ketiga dikurangi C3 langkah keempat bagian negatif jangan lupa dipangkatkan 2 terus ditambah C4 langkah ketiga dikurangi C4 bagian negatif langkah keempat dipangkatkan 2. Nah, seperti itu. Kita langsung saja klik enter. Nah, ini hasilnya. Untuk menghemat waktu kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, itu hasilnya dari bagian ideal negatif. Dan untuk langkah kelima, yaitu caranya itu kita harus menggunakan rumus ini. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu ideal negatif. Caranya menggunakan rumus ini yaitu ideal negatif dibagi ideal negatif ditambah ideal positif. Seperti itu. Kita langsung saja. Rumusnya klik enter. Nah, seperti ini. Kita tarik saja biar cepat selesai. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari pembahasan tadi itu yang diambil, takut teman-teman lupa, yang diambil setelah koma itu 3 angka dari koma. Contoh seperti 0,139 itu yang diambil, itu yang belakangnya nggak usah diambil. Terusnya sampai yang langkah ke-6 juga sama seperti itu. Sampaikan kepada seluruh teman-teman yang sudah menjelaskan tadi, tentunya karena kami adalah pelajar tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kami mewakili dari teman-teman dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyelesaian atau dalam mengerjakan tugas ini. Dari kami semuanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Khairiyah yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Semoga ajunan tak sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.